Dalang demo Cipta Kerja, itulah tema Rosi malam hari ini. Kita sudah bagian terakhir, tapi saya ingin dapat pandangan dulu sebelum ke Pak Mahfud. Rencananya besok tanggal 16 Oktober akan ada demo lagi soal penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ke Bung Rahlan dulu. Menurut Anda apa sikap pemerintah menghadapi demo besok? Apa yang menurut Anda paling tepat? Ya, menurut saya dia dibiarkan aja, dikelola saja lah. Teman-teman kepolisian lakukan tugasnya dengan selalu mengingat bahwa Indonesia ini sudah meratifikasi Convention Against Torture misalnya. Ya, itu penting sekali untuk diingat. Jadi perbuatan-perbuatan yang eksesif, yang melanggar prinsip-prinsip PBB mengenai penggunaan paksaan dan senjata api itu sebaiknya menjadi referensi. Mudah-mudahan Pak Mahfud juga bisa mengingatkan ini kepada teman-teman kepolisian. Itu prinsipnya dari segi pengelolaan demonstrasi itu sendiri. Tapi menurut saya sepanjang mengenai Omnibus Law ini, menurut saya juga mesti diberikanlah kesempatan yang sama bagi mereka yang berpendapat bahwa hal ini bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, maupun yang menganggap bahwa ini tidak bisa dan harus dilakukan dengan cara yang lebih bersifat politik seperti ekspresi kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi misalnya begitu. Saya ingin ingatkan bahwa yang namanya kebebasan berpendapat, yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu usianya jauh lebih tinggi ketimbang konstitusi gitu. Sehingga itu tidak boleh dikalahkan, tidak boleh dipaksakan sehingga mereka harus memilih jalur itu. Ya. Memang benar. Apa ini sekali lagi artinya menegaskan Demokrat akan selalu berada di belakang gerakan-gerakan ekstra parlementer untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law? Kami nggak berada di belakangnya, Rosi. Kami menolak Undang-Undang Omnibus Law, dan itu kan dilakukan di parlemen dengan cara-cara yang dibenarkan lah begitu. Ya. Nah itu kami tidak pernah berada di belakangnya. Bahwa kami setuju bahwa Omnibus Law ini tidak perlu dipaksakan, tidak menjamin perbaikan, itu kami setuju. Tetapi bukan berarti bahwa kami di belakang dalam perspektif dalang seperti yang dibilang itu tadi. Yang mau saya katakan sekali lagi, saya tegaskan adalah benar bahwa ada fasilitas Mahkamah Konstitusi ya untuk melihat untuk melakukan koreksi terhadap undang-undang tersebut. Tapi sekali lagi itu fasilitas ya. Bisa digunakan bisa enggak, jangan sampai itu kemudian dipaksakan seolah-olah itu menjadi substitusi dari kebebasan berpendapat, menjadi substitusi dari kebebasan berekspresi, berkumpul dan menyatakan pendapat itu gitu. Itu saya kira itu poin yang baik. Jangan lupa ya bahwa cukup, saya rasa sudah cukup panjang Bu Rahlan, saya sudah dapat maksudnya bahwa jangan dihalang-halangi kebebasan berbicara. Bung Ade, besok akan ada demo lagi. Apakah Anda akan mengeluarkan statement yang sama? Itu demo yang menggelikan sekaligus menyedihkan, seperti yang terjadi 8 Oktober? Kalau BEM sih mestinya sih aman lah. Dan kita juga mestinya tidak perlu terlalu takut ya. Demonstrasi itu adalah bentuk ekspresi publik yang memang disahkan, diterima dalam demokrasi. Jadi mudah-mudahan BEM besok bisa kasih contoh sama adik-adiknya, pada anak-anak STM, SMA yang kemarin juga ikut, cara demonstrasi yang benar tuh begini ya, nggak lempar-lempar, jam 5 udah bubar. Nah, yang untung kemarin juga yang tadi nggak disebut tuh yang revolusi 1310 tuh gagal juga kan. Itu juga ya alhamdulillah nggak jalan. Padahal itu Rizik udah sampai ada pernyataan dari Arab gitu ya untuk menggalang FPI-nya udah turun segala macam. Ya alhamdulillah gitu-gitu aja. Nah saya duga ini memang ke depan kita nggak perlu terlalu khawatir karena pemerintah sudah sangat tegas. Dan saya sih setuju, saya termasuk warga negara yang akan mengatakan iya Pak, keras aja sama gerakan-gerakan semacam ini. Tetap dalam jalur konstitusi. Saya mau bilang satu hal ya, begitu pemerintah keras, tegas, bongkar saja Pak Mahfud, buka tadi dikatakan ada hasil rapat, siapa kirim duit ke siapa dan segala macam, biar publik tahu, wartawan tulis, kita semua tahu, sehingga semua nantinya tidak akan lagi mengalami hal yang serupa. Terima kasih. Bung Usman. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud saya kira harus kita jadikan pegangan dan juga harus didengarkan oleh seluruh jajaran aparat keamanan di lapangan untuk senantiasa memastikan bahwa proses hukum terhadap orang-orang yang katakanlah melakukan pelanggaran hukum itu dibedakan dengan kewajiban aparat untuk menjaga, melindungi, memfasilitasi setiap warga masyarakat termasuk para mahasiswa
serikat buruh atau pelajar untuk menyampaikan pendapatnya atau aspirasinya dengan cara-cara yang damai. Baik. Mudah-mudahan dengan begitu dialog itu bisa lebih produktif, dan kalau bisa pemerintah membatalkan atau menarik undang-undang omnibus sampai dengan ada musyawarah yang benar-benar melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serikat buruh, petani, nelayan, mahasiswa, akademisi, dan seluruh masyarakat. Terima kasih. Sebelum ke Prof. Mahfud, silakan Kak Irma. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ade Armando, dengan Pak Mahfud, juga dengan Usman terhadap proses-proses yang tadi disampaikan Usman. Yang penting demonya berjalan dengan lancar karena itu dijamin dengan undang-undang. Insya Allah kalau tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak ada niat-niat buruk, nawaitunya memang untuk mengkritisi, saya kira nggak ada masalah dan nggak perlu ada yang ditakutkan. Silakan saja demo. Saya kira anak-anak BEM juga demonya juga selama ini juga bisa kita lihat baik-baik kok. Nggak ada yang anarkis. Nah, yang anarkis adalah yang ditunggangi, Rosi. Jadi mudah-mudahan besok demonya bisa konstruktif. Terima kasih, Rosi. Terima kasih Kak Irma. Prof. Mahfud, sebagai penutup, saya juga ingin mengatakan apa yang selama ini dirasakan oleh publik bahwa soal undang-undang Omnibus Law ini tampaknya ada keinginan bahwa ini dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, maka gerakan-gerakan demonstrasi itu akan terus berlangsung. Artinya, apakah kita harus selalu cemas? Demo-demo setiap saat yang bisa kapanpun terjadi bisa berakhir rusuh. Gini, demo ini kita sudah tahu akan berlangsung kira-kira sampai tanggal 28 nanti. 28 Oktober, Pak? Ya, kita udah tahu tanggal-tanggalnya apa gitu, sudah punya gitu. Kok bisa tahu, Pak? Kan kita punya intel. Okay. Dan kalau kita bicara intel, supaya ingat, intel itu bukan hanya BIN. Ada Kabah Intelkam, Intel Kejaksaan Agung, Intel Imigrasi, banyak. Jadi tidak bisa menuding BIN semata-mata kalau mengucurkan intel. Intel kita tuh banyak sekali intelijennya. Nah, sorry, maaf Pak Mahfud. Artinya setelah Pak Mahfud. Artinya setelah 28 Oktober pemerintah melihat dari semua deteksi di lapangan tidak akan ada lagi gerakan-gerakan atau gelombang besar menentang Omnibus Law. Dan kita mengidentifikasi itu tanggal 28 Oktober. Yang sesudahnya nanti kita lacak lagi. Kan tidak sekarang, masih agak lama. Ya. Jadi periode Oktober ini sampai 28 Oktober gitu ya? Iya, kan pertanyaannya tadi. Lama loh itu. Pertanyaannya bagaimana sikap pemerintah dengan demo mahasiswa besok? Bagus, gitu. Bagus. Kita senang ada demo. Dan gini, yang penting jangan anarkis. Yang penting juga harus tahu ada tempat-tempat tertentu tidak boleh dimasuki. Area sekian radius ke istana itu kan tidak boleh. Bukan hanya karena istana ya, di kantornya Anies juga tidak boleh sembarang dimasuki. Kantor pemerintah, kantor gubernur, masjid, gereja, kampus, itu ada tempat-tempat tertentu yang oleh undang-undang tidak dimasuki. Kalau maksa-maksa masuk ke situ kan berarti melanggar undang-undang juga gitu. Ya tertib saja disampaikan aspirasinya gitu. Tidak apa-apa. Kalau sampai terjadi pasti di luar itu gitu. Kalau sampai terjadi penangkapan pasti di luar yang ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Pak Mahfud, bolehkah mendapat jaminan dari seorang Menko Polhukam bahwa mereka yang bersuara kritis terhadap pemerintah, terutama dalam konteks kali ini yaitu Undang-Undang Omnibus Law, dan mereka yang betul-betul berusaha supaya ini ditarik, tidak jadi diundang-undangkan, Presiden harus mengeluarkan Perpu, apakah mereka punya potensi untuk ditangkep-tangkepin? Enggak, nyatanya kalau ditangkepi Iqbal itu bisa ditangkap duluan karena itu yang paling keras. Tapi justru Iqbal kita aja bicara dan dia bicara ke komunitasnya, dia bicara keras, bicara dengan kita juga keras, kita enggak apa-apa juga gitu. Asal jangan memancing kerusuhan gitu. Kan yang ketemu saya itu ada 18 serikat gitu. Ada. Karena ini terus terang. Penting soalnya Pak Mahfud. Penting soalnya Pak Mahfud, komitmen dari pemerintahan Presiden Jokowi yang selalu mendapat tuduhan represif, pembungkaman suara-suara kritis, tidak mampu mengelola perbedaan suara-suara yang berbeda. Enggak, kita jamin. Terus siapa buktinya yang sekarang itu yang ditangkap hanya karena demo gitu ya? Yang tidak terbukti misalnya dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan memancing kerusuhan kan itu.
pelaku kerusuhan gitu. Dan itu semuanya terlihat terbuka untuk dinilai oleh masyarakat gitu. Saya jaminlah besok tidak akan terjadi apa-apa. Polisi juga tidak akan berlaku represif kalau yang demo itu tertib gitu. Tidak melempar, tidak merusak. Sedikit boleh Rosi ya, sedikit mengingatkan aja. Saya kira penting bagi kita semua juga bagi pemerintah agar notion mengenai dalang ini, kata mengenai dalang ini tidaklah kemudian menjadi pretext gitu yang menutupi persoalan yang kita hadapi, yaitu bahwa memang undang-undang ini mempunyai masalah. Tadi saya sudah tanyakan Bung Rahlan kepada Profesor Mahfud, apakah konteks dalang, karena konteks dalang itu jangan sampai dianggap pemerintah itu ingin mengecilkan originalitas atau keaslian kritik terhadap undang-undang itu. Tadi sudah saya tanya. Tapi persoalannya bahwa memang problem undang-undang ini punya problem gitu. Saya kira dalam sejarah undang-undang ini punya problem, meskipun buat kelompok yang lain undang-undang ini tidak punya problem. Tidak ada undang-undang seperti begini. Ya, tadi Pak Mahfud mungkin sekali lagi harus diingatkan politisi Demokrat ini bahwa tidak ada kaitannya untuk membungkam suara kritis maupun soal dalang mengecilkan apa yang menjadi memang kritik mendasar mereka yang menolak Omnibus Law. Mungkin bisa jelaskan sedikit lagi supaya politisi Demokrat ini memahami? Iya, kita soal Omnibus Law sekarang sudah jadi undang-undang. Nanti kan terus akan diolah aspirasi ini. Semua yang datang kita tampung. Gubernur-gubernur, Forkompimda di daerah minta ditampung aja aspirasinya. Nanti kita olah karena masih ada beberapa saluran. Satu ya, yang sekarang ada perpu atas permintaan dicatat. Tetapi minta ke MK satu. Yang kedua, kita masih harus membuat peraturan pemerintah. Hal-hal yang masih diperdebatkan kita sepakati mari di peraturan pemerintah. Sesudah itu masih akan ada perpres. Sesudah itu ada keputusan menteri terkait. Akan banyak gitu kan. Itu akan banyak. Disalurkan di situ aja. Kenapa? Kalau sifatnya hanya perbedaan tafsir gitu. Nah, kalau substansi silakan ke MK. Baik. Silakan ke MK gitu. Bisa. Oke, Rosi. Terima kasih Prof. Mahfud. Terima kasih Kak Irma, Bung Rahlan, Bung Usman, Bung Ade. Semoga semua kebebasan bersuara itu bisa tetap berjalan dengan aman karena itu dijamin konstitusi. Penangkapan sejumlah aktivis oleh polisi harus bisa dibuktikan bahwa mereka secara sengaja ingin menciptakan kerusuhan dan kehancuran. Langkah ini sebagai pembuktian bahwa ini bukanlah bentuk pembungkaman suara-suara kritis. Pemerintah harus menjamin kebebasan bersuara bagi masyarakat sipil, sekaligus melindungi semua warga dari ancaman kekerasan bernuansa rasial atau apapun alasannya. Saya Rosyana Silalahi, mengakhiri malam hari ini. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.